Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Pi Network yang terbaru lagi ya. Di sini ada beberapa informasi yang lagi-lagi sangat mantap sekali berkaitan dengan Pi Network menjelang fase open mainnet. Rupanya di sini banyak sekali informasi dan informasi yang sangat mantap sekali ya, menunjukkan tren yang positif daripada kinerja core team dan juga kinerja daripada para pionir yang ikut tergabung dalam event hackathon ya. Dan rupanya di sini untuk Pi Network memang sangat viral dan tenar di seluruh dunia ya. Kemudian di sini juga dikutip melalui Pi News Update ya rekan-rekan. Nah, di sini juga disebutkan adanya semacam perusahaan kelas dunia seperti GE ya, kemudian BM dan juga ada Amazon ya, dan masih banyak lagi akan berpartisipasi dalam pihak hackathon ya. Ini sangat mantap sekali tentunya rekan-rekan. Ini sama seperti dengan informasi yang sudah saya berikan beberapa waktu yang lalu ya, yang mana untuk informasi semacam ini memang banyak sekali diberikan oleh para pionir-pionir semuanya di berbagai negara ya. Artinya di sini informasi demi informasi yang bersifat viral dan masif ya, ini bisa jadi menjadi informasi yang bisa dikatakan hampir mendekati semacam valid ya rekan-rekan. Karena di sini yang memberitakan itu memang dari komunitas dari berbagai negara ya, baik dari Amerika maupun dari Cina ya. Dan untuk Amazon sendiri merupakan salah satu semacam e-commerce dari negara Amerika ya. Nah, ini sangat mantap sekali, perusahaan berkelas ya, dan ini dikabarkan akan berpartisipasi dalam pihak hackathon ya, dan mungkin juga akan bergabung dengan ekosistem Pi Network. Mungkin ke depan kita bisa menikmati daripada produk-produk yang ada di sini ya, dengan menggunakan koin Pi saja tentunya rekan-rekan. Nah, ini hanya sebagai bentuk informasi di awal ya. Kemudian di sini juga disebutkan core team menyediakan ekosistem fungsional tempat para pionir dapat menggunakan koin Pi mereka. Nah, ini sangat mantap sekali, sangat jos giandol sekali ya rekan-rekan, menuju ke arah positif ya. Kemudian di sini waspada untuk menyaksikan ledakan daripada Pi Network ini ya setelah hackathon global ini. Nah, ini merupakan salah satu tanda-tanda atau kisi-kisi. Nah, mungkin ketika hackathon sudah selesai, diumumkan siapa pemenangnya, mungkin akan ada informasi yang cukup signifikan ya, berkaitan dengan fase berikutnya atau mainnet berikutnya atau bahkan open mainnet ya rekan-rekan. Jadi di sini informasi demi informasi memang sangat mantap sekali ya, agar rekan-rekan tidak ketinggalan berita yang ada di luar sana terkait dengan project Pi Network yang sedang berkembang ini. Nah, kemudian di sini juga banyak sekali yang berkomentar ya, para pionir yang menanggapi dengan tanggapan yang positif ya, good news, amazing dan lain-lain ya. Artinya di sini sudah semakin sedikit hater-hater ya yang nyinyir daripada Pi Network itu sendiri ya rekan-rekan, karena di sini sangat mantap sekali ya. Oke rekan-rekan, di sini kita akan melanjutkan ke informasi berikutnya. Di sini saya akan membuka informasi resmi dari pihak core team dalam Twitter ya. Checklist warna biru sudah diikuti 2,2 juta lebih pionir di seluruh dunia ya. Artinya di sini perkembangan Pi Network sangat masif sekali. Dan di dalam Twitter di sini pengikutnya sudah 2,2 juta ya, sangat banyak sekali ya rekan-rekan. Ini resmi ya, informasi dari core team. Nah, di sini ada tertanda 10 jam yang lalu. Nah, di sini informasi saya rasa untuk core team akhir-akhir ini juga sangat rajin sekali dalam memberitakan informasi resminya ya. Kemudian di sini dikutip ada siaran pers daripada Pi Network pada daftar token yang tidak sah ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat juga banyak sekali para pionir-pionir semuanya yang ikut berkomentar di sini ya rekan-rekan. Kemudian di sini kalau kita lihat ya rekan-rekan, nah di sini juga ada informasi baca lebih lanjut tentang pembatasan mainnet terlampir Pi di sini ya, ditanya jawab tentang core team ya rekan-rekan berkaitan dengan masalah ini ya. Saya rasa di sini memang sangat penting sekali untuk kita mengambil informasi demi informasi yang berkaitan dengan core team ya, agar kita tidak salah langkah ya rekan-rekan. Nah, di sini juga disebutkan ya. Nah, ini adalah Pi Network resmi ya, mainpi.com, dan di sini disebutkan Pi is in closed mainnet ya, artinya di sini masih berada dalam jaringan tertutup rekan-rekan. Pi ada dalam jaringan tertutup. Jaringan Pi tidak berafiliasi dengan dan belum mengotorisasi daftar pertukaran apapun ya. Jadi di sini informasi yang jelas yang disampaikan kembali oleh pihak core team ini ya rekan-rekan. Jadi di sini core team menekankan dan menegaskan kepada kita para pionir semuanya di seluruh dunia bahwa Pi Network saat ini masih dalam fase mainnet tertutup. Pi Network tidak berafiliasi dengan exchange-exchange yang ada ya rekan-rekan, dan juga Pi Network tidak berkolaborasi dengan exchange-exchange yang ada di dunia ini ya, termasuk exchange-exchange yang sudah merilis harga daripada koin Pi itu sendiri ya rekan-rekan.
Artinya di sini koin Pi Network itu memang saat ini harganya masih belum secara resmi ya, ada tapi masih belum resmi berapa itu harganya rekan-rekan, karena masih belum open mainnet. Dan di sini fokus core team adalah membangun aplikasi ekologi yang ada di dalamnya ya. Ketika sudah matang dan sudah hackathon sudah beres, KYC sudah beres, barulah nanti kita akan beranjak ke fase berikutnya atau fase open mainnet ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi di sini sangat penting sekali ditekankan oleh core team agar para pionir itu tidak salah langkah ya, dan tidak menjual koin Pi rekan-rekan semuanya, atau bahkan ada yang menjual akun Pi rekan-rekan ya. Karena di sini maraknya berita tentang Pi Network ya, yang mana di sini untuk Pi Network sangat viral ya, yang sudah terdaftar dalam bursa-bursa yang ada itu ya rekan-rekan. Jadi core team dengan gerak cepat ini memberitakan informasi yang harus rekan-rekan simak ya, ini sangat penting sekali agar akun rekan-rekan itu tidak terkena banned ya, dan tidak terdeteksi oleh blockchain Pi Network. Rekan-rekan itu melanggar aturan ya. Jadi di sini enclosed mainnet tidak dibolehkan kita menukar dengan mata uang fiat ya, ini sangat dilarang oleh core team ya. Kemudian di sini juga ada semacam informasi T dan J periode mainnet tertutup jaringan Pi ya. Apa itu mainnet tertutup? Nah di sini sangat jelas sekali disebutkan oleh core team. Nah ini sebagai bentuk informasi yang harus saya sampaikan kepada para pionir semuanya di seluruh dunia ya. Dan apa itu mainnet tertutup? Mainnet tertutup alias periode jaringan tertutup dari mainnet berarti bahwa mainnet aktif, tetapi dengan firewall yang mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan ya. Kemudian blockchain Pi mainnet diluncurkan pada 28 Desember 2021 kemarin dalam keadaan tertutup ini dan terus dalam keadaan ini. Penjelajah blok blockchain Pi mainnet dapat ditemukan di sini ya, dan akses API ke blockchain Pi mainnet langsung di sini. Jadi di sini informasi yang sangat penting sekali tentang fase mainnet tertutup ya, atau enclosed mainnet ya rekan-rekan. Di sini artinya di sini Pi Network sudah mainnet tapi ada aturan ya, masih ada firewall, artinya masih dibatasi ya, belum dibuka ya rekan-rekan. Jadi kita bisa bertransaksi dalam enclosed mainnet tapi hanya antar sesama komunitas ya, karena di sini masih ada firewall atau dinding pembatas ya, masih belum dibuka ini ya rekan-rekan. Jadi kita masih menyelesaikan berbagai macam persoalan yang ada, di antaranya KYC dan juga mematangkan ekosistem ya. Kemudian di sini juga disebutkan selama periode perantara ini perintis KYC dapat menggunakan Pi mereka di mainnet secara bebas di lingkungan tertutup dalam jaringan Pi ya. Namun periode ini tidak memungkinkan konektivitas antara blockchain ya. Jadi dalam fase mainnet tertutup di sini tidak ada konektivitas antar blockchain Pi dan juga blockchain yang lain ya rekan-rekan, atau pihak ketiga ya. Kemudian desain jaringan tertutup ini membuat daftar atau pertukaran Pi secara teknis tidak mungkin dilakukan ya. Nah ini sangat jelas sekali ya alasan mengapa core team itu memberikan informasi semacam ini ya, dan juga di sini alasan mengapa koin Pi itu belum bisa dilistingkan dalam bursa ya, karena di sini fase mainnet tertutup. Jaringan Pi belum bisa berinteraksi dengan blockchain yang lain ya. Nah ini masih tertutup ya rekan-rekan. Selain itu kebijakan jaringan Pi memasukkan pembatasan berikut selama periode mainnet tertutup ya. Nah di sini Pi tidak boleh ditukar dengan mata uang fiat. Kemudian ini sangat jelas sekali ya. Nah jaringan Pi tidak boleh ditukar dengan mata uang fiat. Kemudian ditukar dengan mata uang kripto yang lain itu juga tidak boleh, dan ditukar dengan janji masa depan uang fiat atau mata uang kripto lainnya ya, atau IOU ya, ini mungkin juga tidak boleh ya rekan-rekan. Jadi untuk fase ini tidak diperbolehkan untuk kita antar para pionir ya. Ini misal semacam jual beli koin Pi ya dengan menggunakan mata uang fiat, ini jelas dilarang oleh pihak core team itu sendiri ya rekan-rekan, sangat jelas sekali. Kemudian di sini juga disebutkan menurut bab white paper yang dirilis ya pada hari yang sama dengan peluncuran blockchain mainnet. Mainnet tertutup saat ini adalah pendahulu dari open mainnet ya, periode ketika firewall akan dihapus dan konektivitas eksternal akan diizinkan ya. Nah, jadi di sini ada informasi yang sangat penting sekali kepada para pionir semuanya, dan juga alasan mengapa koin Pi itu masih belum bisa dilistingkan dalam bursa-bursa yang ada ya, karena di sini masih belum bisa atau masih belum memungkinkan untuk koin Pi atau Pi Network itu bisa berkoneksi dengan blockchain yang lain ya rekan-rekan, atau dengan pihak ketiga ya. Nah ini masih dalam masih dalam lingkungan tertutup daripada jaringan Pi itu sendiri ya rekan-rekan. Jadi masih belum bisa dimungkinkan untuk berinteraksi dengan blockchain yang lain dan juga pihak ketiga ya. Ini sangat jelas sekali ya rekan-rekan. Kemudian di sini juga disebutkan
Nah, di sini juga disebutkan ya rekan-rekan, penjelajah blok blockchain Payment dapat ditemukan di sini ya. Kemudian untuk akses API ke blockchain Payment juga bisa diakses di sini ya. Nanti rekan-rekan juga bisa mengunjungi mainpi.com, kemudian bisa dibaca-baca ya rekan-rekan. Rekan-rekan juga harus rajin-rajin membaca untuk mendapat informasi resmi dari core team ya. Oke rekan-rekan, saya saksikan dulu ya konten dari saya. Semoga ini bisa memberitakan informasi yang positif kepada para pionir semuanya di seluruh dunia, dan nanti akan saya coba untuk melanjutkan informasi berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.